Desa Pasirian. Desa Pasirian menjadi tempat kami untuk melakukan kegiatan pengabdian masyarakat oleh mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang. Desa yang sejuk, tentram, dan masyarakatnya pun ramah. Desa yang memiliki masyarakat dengan mata pencaharian yang bermacam-macam. Ya, salah satunya adalah pedagang. Yang pasti kita temui adanya transaksi jual beli barang. Namun, apakah terjadi perubahan kondisi di pasar terkait dengan adanya pandemi COVID-19 ini? Ternyata tidak. Proses jual beli di Pasar Pasirian tetap berlangsung seperti biasa. Dan ternyata masih banyak orang yang tidak mematuhi protokol kesehatan sebagai upaya preventif dari virus corona ini. Masih banyak sekali masyarakat yang tidak menggunakan masker dan tidak menjaga jarak satu sama lain. Pada kenyataannya, jumlah kasus positif COVID-19 di Kabupaten Lumajang tiap hari semakin bertambah, tak terkecuali Desa Pasirian. Untuk itu, kami merencanakan program kegiatan melakukan penyuluhan kepada masyarakat untuk mengedukasi tentang COVID-19 dan upaya penerapan protokol kesehatan di Desa Pasirian. Kami mendatangi kantor Desa Pasirian untuk melakukan koordinasi dengan desa melalui Kepala Desa Pasirian, Bapak Insinyur Sugeng, dengan menjelaskan program kegiatan kami dalam pelaksanaan PMM ini. Kepala Desa Pasirian sangat menerima rencana program kegiatan kami dan berterima kasih atas bantuannya untuk mengedukasi warga. Dalam hal ini, Kepala Desa memfasilitasi tempat di Balai Desa Pasirian dengan peserta penyuluhannya adalah kader desa. Kami langsung menyiapkan materi yang akan dipaparkan kepada masyarakat mengenai COVID-19 dan penerapan protokol kesehatan. Kegiatan penyuluhan yang bertempat di Balai Desa Pasirian ini dimulai dengan presensi kehadiran kader desa, kemudian sambutan oleh koordinator kelompok 7 PMM, yang langsung dilanjutkan oleh pembukaan kegiatan penyuluhan oleh Kepala Desa Pasirian, yakni Bapak Insinyur Sugeng. Penyuluhan dimulai tentang pengertian, gejala, upaya preventif, proses penyebaran, hingga penetapan status COVID-19 yang kemudian dilanjutkan dengan langkah penerapan protokol kesehatan seperti 6 langkah cuci tangan yang baik dan benar, cara memakai dan melepas masker, hingga penerapan untuk menjaga jarak dari orang lain. Selain itu, kami juga memaparkan kondisi jumlah status COVID-19 di Indonesia, Jawa Timur, Kabupaten Lumajang, dan khususnya di Desa Pasirian ini agar masyarakat bisa merefleksi diri untuk bersama-sama menjaga diri dari virus COVID-19. Kegiatan penyuluhan ini juga berkolaborasi dengan Puskesmas Pasirian dalam mengedukasi tentang COVID-19. Para peserta penyuluhan yang notabene adalah kader Desa Pasirian menyimak dengan seksama pemaparan COVID-19 dari kami dan pihak Puskesmas Pasirian. Pada akhir kegiatan, banyak pertanyaan yang diajukan masyarakat. Dengan demikian, antara kami dan masyarakat bisa saling berdiskusi dan belajar bersama untuk mengetahui lebih dalam tentang COVID-19 ini.
Alhamdulillah, kegiatan penyuluhan ini dapat berjalan dengan lancar. Karena adanya pandemi COVID-19 ini, kami melanjutkan kegiatan penyuluhan kami melalui daring via grup WhatsApp. Adapun materi yang kami berikan, yang pertama tentang COVID-19, di mana kami memaparkan pengertian COVID-19, bagaimana gejalanya, siapa yang paling beresiko terjangkit, hingga pencegahan penyebaran COVID-19, perubahan istilah status COVID-19, penerapan protokol kesehatan yang baik dan benar pada era new normal, serta menjelaskan maksud yang sebenarnya dari era new normal. Selain itu, kami juga memaparkan bagaimana cara mengatasi kecemasan terhadap pandemi ini. Terdapat respon dari masyarakat, diantaranya ada yang bertanya apakah COVID-19 menyebar melalui udara, apakah virus ini dapat menyebar melalui makanan yang diperjualbelikan, apakah boleh membuka masker ketika olahraga di luar rumah. Materi kedua yang kami sampaikan adalah demam berdarah, dimulai dari pengertian demam berdarah, penyebab dari demam berdarah, epidemiologi demam berdarah, gejala awal demam berdarah, gejala yang bisa bertambah parah seiring waktu jika tidak segera ditangani, mengetahui derajat penyakit dari demam berdarah, pertolongan pertama yang dapat dilakukan, dan pencegahan yang dapat dilakukan serta gerakan 3M+. Pada materi demam berdarah ini, muncul pertanyaan dari masyarakat seperti kapan waktu yang tepat untuk melakukan tindakan fogging. Ketiga, kami memaparkan tentang demam tifoid atau tipes, dimulai dari pengertian demam tifoid atau tipes, penyebab dari tipes, faktor risiko tipes, dan epidemiologi tipes, bagaimana tipes menular, gejala yang timbul karena tipes, pencegahan terhadap tipes, dan yang terpenting adalah mengetahui perbedaan gejala antara demam berdarah dengan tipes. Ada masyarakat yang bertanya, bagaimana dengan lalat yang masuk ke dalam minuman? Apakah menyebabkan tipes juga? Untuk yang terakhir, kami membuka kesempatan kepada masyarakat untuk bertanya seputar informasi kesehatan. Di antaranya, bagaimana efek orang yang hampir setiap hari minum Bodrex, apakah KSR, kalsium, dan tablet tambah darah termasuk obat atau suplemen bagi penderita gagal ginjal? Apakah suntik putih vitamin C berbahaya? Apakah orang yang jarang berkeringat saat olahraga menjadi tanda orang itu tidak sehat? Kegiatan daring kami ini juga menyediakan kuis, di mana masyarakat yang mendapat 5 nilai tertinggi akan mendapatkan hadiah pulsa dari kami. Kegiatan kami ini juga berhasil terpublikasikan pada beberapa media massa, sehingga para pembaca akan mengetahui program kegiatan yang kami jalankan, dan harapannya kegiatan kami akan dapat menjadi contoh kecil dalam mengedukasi masyarakat, terutama mengenai pandemi COVID-19 yang sedang marak ini, serta penerapan protokol kesehatannya. Terima kasih Desa Pasirian yang telah menerima kami dengan baik dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat oleh mahasiswa kami selaku mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang. Tak lupa juga terima kasih kepada Kepala Desa Pasirian yang telah banyak memfasilitasi dan membantu kelancaran kegiatan kami. Dan mohon maaf barangkali selama 1 bulan adik-adik KKN di desa kami ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf ya. Dan hati-hati, mudah-mudahan setelah KKN sampai wisuda nanti jadi lancar. Ya. Kemudian saya mohon nanti ini digandakan untuk di desa sebagai dokumentasi di desa bahwa ada KKN dulu tahun ini sudah kegiatan seperti ini biar ditaruh di perpus nanti ya.